Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita mulai ya di pembelajaran kali ini kita awali dengan Bismillah ya, dan tadi kita sudah mulai dengan semangat yang luar biasa. Nah sekarang sebelum ke berikutnya kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa? Coba yang hadir dulu kita coba. Apip hadir? Hadir. Dinda hadir? Hadir. Yang tidak hadir berarti hanya Pina ya. Kenapa Pina itu? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Nah, Sudah, hanya Pina saja. Baik, kita doakan ya mudah-mudahan teman kita, teman kalian ya cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali gitu ya. Nah sebelum memulai pembelajaran silahkan dipimpin ya boleh ketua kelas, boleh juga yang lain untuk memulai pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan. Siapa yang memimpin hari ini coba? Hanifah, oke silakan. isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah baik, sudah dimulai dengan doa. Sekarang sebelum ke kegiatan berikutnya kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebagai lagu semangat gitu ya, kemudian selalu mengingat tentang kebangsaan kita gitu ya. Kita sambil berdiri. Ada yang memimpin misalnya jadi jawab. Oke, baik. Kita mulai dengan nyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya,
pasti sudah rapi ya, saya lihat sudah rapi semuanya. Sudah. Bukunya sudah ada. Sudah. Bukunya sudah ada. Buku apa? Mata pelajaran apa? Jangan sampai salah. Bahasa Indonesia. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang apa? Coba. Teks eksplanasi. Oke, kita bahas teks eksplanasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem based learning ini, kalian bisa menganalisis teks eksplanasi secara kebahasaan dan juga strukturnya gitu. Jadi itu yang menjadi tujuan di pembelajaran kali ini. Jadi kalian nanti mampu menganalisis dari teks eksplanasi ya, dari segi kebahasaan dan juga struktur. Nah, karena dalam satu teks itu yang pertama pasti ada apa? Satu pasti ada struktur. Yang kedua berarti ada ciri kebahasaan. Itu yang menjadi poin pentingnya. Nah, ini di teks eksplanasi. Nah, mengawali pembelajaran hari ini bahwa belajar itu harus diawali dengan niat yang baik. Bahwa niat kita adalah belajar. Dan yang paling utama harus diniatkan karena apa? Atau karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam diri kita tidak menjadikan beban. Pelajaran apapun itu, materi apapun, kalau niatnya karena Allah, ya kita kan niat karena Allah, bukan sampai karena niat ada antum di sini nanti dimarahi, bukan seperti itu. Atau misalnya karena Bapak Ibu kalian. Nah, satu motivasinya harus niat karena Allah. Supaya apa-apa yang kita lakukan kalau niatnya karena Allah, kita tidak berharap apapun selain kebaikan. Buat siapa? Buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Khususnya paling utama buat kita. Nah, yang berikutnya kita harus ada motivasi belajar. Karena seseorang itu harus punya tujuan dalam pembelajaran itu. Harus punya tujuan, harus punya cita-cita, apalagi kalian sebagai generasi muda. Jadi kalau kita tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan, tidak punya motivasi, ya ngapain gitu. Datang belajar itu pasti hanya duduk diam mendengarkan, pulang menunggu waktu istirahat dan menunggu waktu jajan atau berangkat libur gitu. Tapi kita itu kan punya tujuan. Nah, saya akan perlihatkan satu video supaya kalian bisa termotivasi dalam pembelajaran hari ini. Dua setengah tahun berlalu begitu cepat sejak sang ayah pergi menghadap ilahi, meninggalkan Ari-Arianto, sang bunda, dan kedua adik Ari yang masih kecil. Tak terasa pula, selama 2 tahun setengah bocah berusia 14 tahun ini berjuang menggantikan sang ayah mencari nafkah bagi keluarganya. Nawetan nama tira mana we nunggu kene. Api anak nunggu tedangan, nyakri bebasan ku ari, nunggu tedangan nate. Mereka akan dena. Panggilan dari dua adiknya seolah menjadi pertanda bagi Ari untuk segera bersiap ke sekolah. Pengumpulan di lapangan Ari dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Karenanya, begitu fajar menyingsing, Ari sudah mulai mengumpulkan nilai. Sekaligus pula membuat torehan sedakan baru pada wayang buah aren. Ada 5 pohon aren besar yang harus ia ambil nilainya setiap hari. Karenanya ia harus bergegas agar tak terlambat ke sekolah. Aldi dan Dedi Saputra adalah adik Ari. Masih kecil memang, tapi kemandirian mulai terbentuk dalam jiwa kedua bocah ini.
Ari segera dikumpulkan dalam kuali besar. Seraya dipanaskan agar tak cepat menjadi basi dan besar. Bila hasil sadapan kemarin sore dan pagi ini jumlahnya mencukupi, pengolahan gula aren pun bisa langsung dilakukan. Tugas memasak Nira menjadi tanggung jawab Esa sang bunda. Bertahun-tahun berputar dengan pembuatan gula merah ini, membuatnya jeli menilai kualitas nira untuk dibuat gula. Untunglah cukup banyak nira yang Ari peroleh pagi ini. Dalam kondisi dingin, pohon aren akan menghasilkan air nira yang lebih banyak dibandingkan pada siang hari. Sambil dituang, nira disaring untuk membuang serpihan kayu dan kotoran lain yang berikut, juga untuk mengambil remahan daun jambu biji. Nira pohon aren mudah sekali mengalami fermentasi. Karenanya, penyadap menggunakan beberapa campuran, seperti daun jambu, untuk menghindari nira menjadi asam saat ditampung di atas pohon. Sebenarnya bencana orang bencana terbiasa setengah terusnya ternyata bisa setelah dari tarekan namun ternyata maka sah itu hidup deh kalau tidak nyalakan hati mana di dalam sekitar ke malah kelapa dapur usung-usungan. Sebagai tambahan nasi, keluarga ini terbiasa memanfaatkan sayur-sayuran yang mereka dapatkan di pekarangan rumah. 30-an tahun hidup bersama suaminya, Esa dikaruniai 8 orang anak. 5 anak tertuanya kini hidup terpisah bersama keluarga mereka. Karena kondisi mereka pun tak jauh lebih baik dari sang bunda. Bagi Esa, ketiga anak-anaknya ini adalah segala-galanya. Esa terus berupaya agar ketiga buah hatinya ini bisa terus menempuh pendidikan dan melatih masa depan yang lebih cemerlang. Berbekal restu dan doa dari sang ibunda, Ari, Aldi, dan Deni bersama menuju sekolah. Ari kini duduk di bangku kelas 1 sekolah lanjutan pertama. Sebagai anak tertua, ia selalu berupaya menjadi pelindung kedua adiknya. Ia bertanggung jawab pula dalam membimbing Aldi dan Deni, menggantikan peran sang ayah yang telah tiada. Sekolah kami mata muka yang justru sekolah terus pakai kita nanti bensin dengan kalau salib di kelas bangku sampai ajar belum jajan kami orang kecuali buku ibu wabi di untuk ada masyarakat. Perjalanan menuju ke sekolah tidaklah mudah. Kaki-kaki kecil ini harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Tidak hanya menembus jalan setapak di antara belukai, ladang, dan pepohonan. Ari dan kedua adiknya harus rela melintasi jalan tanah liat mendaki. Tangga bambu inilah satu-satunya sarana bagi mereka melintasi tebing curam bebatuan. Seolah menjadi gerbang utama keluarga Ari untuk bisa menikmati peradaban berbeda di luar sana. Tak hirau akan licinnya anak tangga usai hujan dari malam, kaki-kaki bocah ini tetap mantap melangkah. Menapak satu demi satu anak tangga menuju atas tebing. Hanya 2 tangga yang dibuat untuk memudahkan mereka memanjat dinding batu kecil ini. Selebihnya mereka harus mencari pijakan sendiri untuk mencapai permukaannya. Dari sini jalan sekolah Ari tidak jauh lagi, hanya sekitar 1,5 kilometer saja. Sebab itu mah menjaga ngawas
sampai sekolah itu namun gering teh biasa sakit. Saat anak-anak sekolah, Esa sang bunda kembali menekuni pengolahan gula aren. Ya, bukanlah Esa menolak pekerjaan lain yang bisa menambah pendapatan keluarganya. Kondisi fisik Esa yang tak sempurna membuatnya sulit untuk melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan tangan. Pergelangan tangan kanan hingga ruas-ruas jarinya tak berkembang dengan sempurna. Hingga untuk aktivitasnya sehari-hari, Esa hanya bisa mengandalkan kekuatan tangan kirinya saja. Mbak udah suami setengah gitu ngan hanya katanya katuangan jadi ambung katuangan nate jadi ambung katuangan nate tetenya kayak itu tadi udah itu ibu terus barang siap kayak Sembari menunggu di ruang datang, Esa menyiapkan peralatan untuk mencetak gula aren. Alat-alat cetak yang ia gunakan cukup sederhana. Hanya beberapa ruas bambu yang dipotong pendek, serta sebuah papan kayu yang digunakan sebagai alasnya. Kini Ira telah membentuk karangan berwarna kecoklat. Di saat seperti ini, Esa harus selalu terus mengaduk nira secara perlahan, agar tidak kering dan gosong di bagian bawah. Untuk mengetahui tingkat kematangan nira cukup panas dan siap untuk dicetak, Esa mengujinya dengan cara sederhana, yakni dengan memasukkan sedikit karamel ini ke dalam air bersih dingin. Jika cairan gula kental ini mudah menggumpal, berarti nira sudah panas dan siap dicetak. Nira yang telah panas bisa menyebabkan gula aren nantinya mudah rusak atau cepat berjamur. Cairan gula yang telah panas tak langsung bisa dicetak. Ditunggu sampai suhu sedikit berkurang dan mencapai kekentalan yang cukup. Bila terlalu encer, gula akan meleleh dan tidak bisa terbentuk dalam tabung batu. Bila tingkat kekentalan tercapai, gula aren cair dituang ke dalam cetakan bambu berdiameter 5 cm ini. Diisi hingga penuh dan didiamkan sampai gula membengkak. Tak perlu menunggu hingga mengeras sepenuhnya. Dalam kondisi setengah beku, gula aren bisa segera dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya gula aren yang juga sering disebut dengan gula merah ini diangin-anginkan hingga dingin dan mengeras sempurna. Jika tidak, gula aren mudah rusak dan berjamur. Untuk pembungkus, Esa menyiapkan daun-daun aren yang sudah dijemur hingga kering. Esa menjual gula aren miliknya dalam bentuk lonjoran seperti ini. Satu lonjornya ia isi sebanyak 1 buah gula aren. Dengan penuh keuletan, Esa membungkus satu persatu gula aren yang dihasilkannya. Dari satu kali pemasakan nira, sedikitnya ia bisa memperoleh 4 lonjor gula merah. Gula-gula ini akan disimpan hingga banyak untuk dijual kemudian. Esa menjual satu lonjor gula seharga Rp7.500 untuk pembeli yang datang langsung ke rumahnya. Bila dihantar sampai kampung di atas, ia menetapkan harga sebesar Rp10.000 per lonjor gula aren. Siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Ada tidak yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang bisa memotivasi kalian atau dari kejadian-kejadian tadi? Siapa? Yo. Coba. Bagaimana? Ya? Ada? Coba nih Pak. Apa tadi menceritakan apa tuh tadi itu? Seorang anak dengan keterbatasan tetap semangat gitu sekolah walaupun ada di
menjaga ayahnya tetap berusaha. berusaha. Oke, tadi Rifa ngapain tuh anak tersebut tadi untuk demi bisa sekolah itu si anak yang tadi itu ngapain tuh? Membuat tangga dari kayu. Membuat tangga dari kayu. Oke, apalagi dari anak tersebut tadi bagaimana tuh di video tersebut? Membantu ibunya. Membantu ibunya. Karena apa? Karena ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal tuh. Orang lain bisa sesulit itu demi bisa sekolah. Tadi kan saya juga terjun gitu bagaimana di sekolah kan bayang kita juga kadang-kadang melihat ya orang yang misalnya punya keterbatasan di ekonomi gitu di sekolah tidak jajan mau bagaimana gitu ya malu kadang sama temannya. Dan satu lagi yang jangan kita lakukan bahwa banyak atau ada sebagiannya kadang-kadang anak-anak seperti itu dibully gitu karena misalnya yang pakaiannya gitu ya tadi kan bisa dilihat mau sekolah juga pakai sandal. Padahal kita kalau bisa mengetahui dan menjadi orang yang punya perasaan, lihat kenapa bisa seperti itu. Harusnya kita bersyukur. Nah makanya di hari ini kita harus bersyukur. Kita tidak perlu tadi bikin bulan itu di sekolah. Tidak perlu apalagi membantu orang tua supaya kita bisa sekolah. Kalian cuma apa aktivitasnya? Belajar, ngaji, belajar, ngaji. Kebutuhan kalian sudah apa? Sudah dipenuhi oleh siapa? Orang tua. Harus semangat. Nah, jadi itu untuk motivasi hari ini supaya kalian itu semangat gitu. Bahwa di usia kalian itu orang lain sulitnya itu luar biasa. Saya saja dulu sekolah dari Tanjung Sari ke SMP 1 itu berapa kilo? Bekal 3.000. Itu tuh bukan video tayangan, bukan cerita fiksi, tapi nyata gitu. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 jalan kaki. Kelas 3 beberapa kali lah paling dalam 1 minggu itu bisa 1 atau 2 kali bawa motor. Ataupun kalau hanya ekskul saja. Karena kalau ekskul kan sore gitu. Dan sekolah itu sampai jam 2 atau sampai duhur lah begitu ya dulu. Jalan kaki dari Tanjung Sari sampai ke SMP 1. Makanya alhamdulillah kalian gitu harus tadi awal bismillah dengan niat belajar karena Allah datang ke sini punya motivasi, punya tujuan. Nah supaya semangat dalam belajarnya. Nah tadi kan kalau disimak dari video tersebut itu ya bahwa ada kejadian juga. Anak tersebut melakukan itu ada sebab dan akibatnya atau tidak? Ada sebabnya tidak? Nah nanti kita akan mulai menuju kepada teks eksplanasi. Gitu. Bahwa di teks eksplanasi itu tentang suatu fenomena. Ya, bisa fenomena alam, fenomena sosial. Baik. Saya tadi kan tujuannya kalian sudah tahu ya bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Tujuan dari pembelajaran hari ini itu kalian bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks Eksplanasi. Oke. Sebelum kita ke video tentang eksplanasi, ada yang nonton berita atau misalnya ada kejadian apa di sekitar lingkungan rumah kalian? Misalnya coba ada fenomena alam apa atau yang terjadi di dekat sekolah kita? Longsor. Oke. Itu longsor itu kan tanah yang turun gitu kan biasanya itu bahkan ada apa lagi coba? Selain longsor, banjir. Nah di kita ada banjir? Ada ya di sana di mana tuh? Di mana? Kalau di longsor bukan banjir. Tapi apa dari sungai itu ya yang dengan kasarannya desa apa bagaimana? Meluap sehingga akhirnya coba kalau Santika ada kejadian apa di kampungnya bisa selain itu apa yang baru-baru terjadi itu katanya yang sampai terbang gitu yang sampai terbang gentingnya itu kenapa? Nih Pak di Tanjung Sari itu harus ada kejadian apa nih Pak? Dulu tuh puting beliung. Nah itu kan fenomena apa? Fenomena alam ya. Jadi kalian itu sebetulnya di sekitar kalian itu ada kejadian itu atau ada lagi Dinda misalnya ada kejadian apa di berita atau di mana misalnya coba tsunami. Oh ya betul tuh gempa gitu. Ada gempa juga itu terakhir yang terjadi gempa itu di Cianjur. Bahkan saya ada yang kenal gitu ya di Cianjur sama guru bahasa Indonesia juga bahwa di sana si ibu tersebut ya sedang hamil katanya terjadi
Kemudian lahirannya pas fenomena gempa tersebut. Bahkan rumahnya sampai hancur. Itu kalian tahu kan, tadi ada yang tahu bahwa gempa yang sangat besar di Cianjur. Bahkan kata dokternya disarankan namanya gempa. Mana kasih gempa ya. Nah, kita coba lihat gitu ya tentang satu fenomena ya di sini. Coba nanti kalian amati dari video tersebut, kemudian kalian perhatikan gitu ya. Coba kan sudah ada, boleh ditulis, boleh di apa terserah, yang penting kalian amati dari video ini. Tahukah kalian, di setiap kota, populasi kendaraan dari tahun ke tahun akan selalu terjadi sebuah peningkatan. Dari banyaknya kendaraan, biasanya digunakan untuk aktivitas seperti sekolah, kantor, perkebunan, dan tempat lainnya. Semakin banyak aktivitas dilakukan, semakin banyak pula bahan bakar minyak yang dibutuhkan. Memungkinkan bahan bakar minyak akan menjadi bahan yang langka. Selain faktor yang langka, jumlah populasi kendaraan lainnya bisa menyebabkan polusi udara, di mana polusi udara ini bisa bervariasi buruk di bidang ke depan. Dan masalah yang terakhir yaitu kemacetan. Kemacetan bisa terjadi dari berbagai macam faktor, salah satunya yaitu banyaknya polusi kendaraan. Jadi, jumlah tiga faktor yang bisa disebabkan dari terlalu banyaknya populasi kendaraan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tiga faktor dari banyaknya populasi kendaraan adalah bersepeda. Dengan bersepeda, kita bisa bersepeda polusi udara dan tidak menggunakan bahan bakar minyak. Selain sekali juga, bersepeda juga bisa membantu kita makin sehat. Nah, jangan tahu dulu dari cara optimal populasi udara yang banyak. Sekian dan terima kasih. Selain menikmati dari diramanya gitu ya, coba apa yang ada di video tersebut, coba aja, coba macet, kemudian meningkatnya populasi kendaraan, gedung. Itu kan kalau misalnya seperti yang kita ketahui, jangankan di kota ya, tadi kan kalian lihat awalnya populasi kendaraannya itu kan kita bisa mulai atau ketahui itu jangankan di kota, di kampung saja. Satu keluarga itu satu rumah ada berapa? 3 misal, 3 orang, ada bapaknya, kemudian Ibunya, anaknya. rata-rata sekarang semua punya apa? Motor. Jadi per orang punya kendaraan pribadi bahkan 3. Sekarang misalnya di Raja Desa ini katakanlah ada 5.000 penduduk atau 15.000 penduduk. Rata-rata satu saja nih. Misalnya ya, kira-kira gimana tuh di sini? Macet. Selain macet apa lagi? Polusi. Kebutuhan apa lagi? BBM. Nah, BBM kan kalau tanpa BBM motor bisa jalan nggak? Bisa. Tapi masa gitu ya, naik waktu itu kalau harus jalan kaki kan dorong gitu ya ngapain gitu. Kalau mau jalan kaki nggak bisa bawa capek gitu. Nah, makanya tadi di sana dikatakan ada apa lagi? Selain itu juga bisa tadi kelangkaan BBM. Kan namanya hasil bumi lama-lama bisa juga bisa habis. Nah itu kira-kira di sana itu kan ada awalnya. Berarti kalau kita hubungkan ke ekspansi itu bagaimana ekspansi itu? Teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena atau kejadian. Bagus. Sekarang dulu. Kan nanti juga ada sebab dan akibat. Sebetulnya
itu pasti ada apa? Sebab dan akibat. Coba apalagi cirinya Putri kira-kira misalnya atau yang lain kalau eksplanasi itu yang bagaimana? Misalnya. Ada yang tahu kira-kira eksplanasi? Coba. Nah tadi sudah dijawab oleh siapa? Kalau dilihat dari kejadian itu, misalnya tadi kejadian sehingga menyebabkan apa? Macet. Selain menyebabkan macet, ada apa? Itu ada penyebabnya atau tidak? Ada. Apa penyebabnya kira-kira? Meningkatnya? Meningkatnya kebutuhan apa lagi? Sehingga bisa menyebabkan atau mengakibatkan berbagai kejadian. Kira-kira akibatnya apa tadi yang ada? Apalagi? Kalian sudah mengamati dari video tersebut. Nah, makanya sekarang saya akan langsung bagi per kelompok. Kemudian saya juga akan bagikan satu teks eksplanasi. Nah, kalian di sana lihat dari teks tersebut, begitu ya. Dari teks tersebut kalian amati bersama-sama oleh teman-teman, identifikasi apa saja yang ada pada teks tersebut sehingga nanti menghasilkan satu apa? Satu analisis, yaitu tentang struktur dan kebahasaan. Nah setelah itu silakan kita akan bagi kelompok. Nah untuk membagi kelompoknya kita berdiri dulu, nah, supaya tidak. Nah tuh biasanya kan tuh suka nanti siapa biasanya. Nah baik, sekarang harus semangat baik. Oke, yang kalian ketahui biasanya bagaimana? Kalau biru berarti bentuknya Satu. kalau kuning bentuknya dua. Saya akan coba yang beda. Kalau tepuk satu berarti bilang H satu kali. Baik, kita coba. Satu. Tepuknya satu berarti bareng-bareng. Tepuk satu. Oke, kalau saya tepuknya satu berarti kalian bilang H-nya berapa kali? Satu. Kalau tepuknya dua kali berarti H-nya. Kalau tepuknya tiga kali berarti. Kalau tepuknya empat berarti H-nya. Kalau tepukannya banyak. Jangan terlalu keras ya. Itu kan perempuan dan apa suaranya. Baik, kita coba ya. Satu kali dulu. Tepuk satu kali. Bareng. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Banyak. Nah, begitu ya. Sekarang kita bagi kelompoknya supaya tidak monoton. Jadi tidak kelompoknya pasti si Intan pengennya dengan dia terus gitu ya, seperti kelompok nempel. Atau misalnya Jawa Darmerni terus tidak. Sekarang dia lebih beragam. Coba yang lahirnya tanggal 11 ada? Ada. Oke, berarti ini kita buat ke kelompok B. Habis. Bentar ya, saya harus video dulu karena video habis kita. Nah, kelompoknya kita akan bagi menjadi berapa orang sekarang yang hadir itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 4 kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Sekarang kita yang tepuk ya, kita kalau yang salah nanti kita akan bikin kelompok. Kalau saya katakan tepuk, kalau saya bilang kuning berarti tepuknya 1, kalau biru berarti tepuknya 2. Kalau saya katakan duduk berarti kalian berdiri. Kalau saya katakan berdiri kalian duduk. Kuning. Siapa yang salah? Kita kelompok 1 dan kita buat kita duduk ya karena sudah salah tereliminasi. Baik sekarang kuning, biru, 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 duduk. Baik, berarti yang benar nih karena si ini benar terus ya. Iya.
kemudian dengan Herna. Duduk. Duduk Putri dan Herna. Oke, kelompok keempatnya ada Hanifah. Nah, Hanifah. Kemudian dengan satu lagi yaitu Silva. Nah, duduk. Siap. Kita mulai. Kuning, biru, berdiri. Ini kelompoknya Nida, kemudian ada Rifa. Baik, kita biar waktunya lebih efektif. Nah, selanjutnya kita di sini ada Herni. Kemudian di sini ada siapa namanya? Salmatul. Salmatul. Satu lagi Apip. Kemudian di sini dari satu lagi Jawa. Dinda. Kemudian Dinda. Terus satu lagi Santika. Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang kalian dengan kelompoknya boleh lah di bawah juga boleh, silahkan apapun di kursinya boleh. Silakan. Kita akan lagi per kelompok. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai, nanti itu kan saya bagi teksnya ya, teks eksplanasinya saya bagi, kemudian saya bagi juga kertasnya ya, materinya. Nanti kalian diskusi bersama kelompoknya sampai selesai, ketemu strukturnya, ketemu bahasanya, nanti kalian ke depan presentasikan apa yang telah kalian analisis ya. Sekarang bersatu dulu, kelompok satunya sudah nggak mau duduk di mana? Nanti di sini satu lagi, di sini satu lagi biar jangan di belakang sana, di sini. Itu siapa? Jawa di sini nih, Jawa di sebelah sini, di bangku yang ini. Gak apa-apa. Posisinya di silakan secara berkelompok kalian lihat dari teksnya di sana. Boleh kalian itu. Silakan nih. Nah, nomor ini ya seperti isi dulu. Misalnya ini bagian strukturnya yang mana nanti tulis di sana. Kemudian juga bagian kebahasaannya lihat di sini, cantumkan di LKPM-nya. Nanti kalian buat hasil analisisnya, kemudian dipresentasikan. Silakan, boleh kerjakan. Nah, yang ini sama, ditulis. Ya, itu buat hasil dari diskusinya. Kalian lihat strukturnya, kemudian juga tuliskan di sana, lihat juga kebahasannya. Nah, kalian buat tulis di sini nanti dipresentasikan.
So, makanya dilihat teksnya. So, dibaca jalan ini secara bersama-sama, melihat, diskusikan, kira-kira, nanti dicantumkan di sana. Mana strukturnya, misalnya mana kebahasaannya, kalian buat. Nanti presentasi ke depan. Gitu ya. Kemudian kalian juga menanggapi dengan kelompok. Ya. Ini harus ditulis lagi kalau saya Tulis saja bagiannya gitu. Tidak perlu boleh tidak perlu sampai selesai juga. Boleh sampai selesai ataupun misalnya tulis sampai selesai saja biar lebih memudahkan gitu. Kalian mengetahui. Bagaimana kelompok ini? Udah paham? Tugasnya gitu ya. So kalian lihat gitu ya, teksnya dibaca dulu, mana bagian-bagiannya, kemudian kalian tulis di obat. Gitu. Jadi nanti kalian akan mengetahui kok ini bagiannya. Nanti kalian presentasinya begitu. Oh bagian awal, bagian selanjutnya yang ini. Tidak boleh kalau tulisan tugas, apalagi lebih baik menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau saya pribadi untuk catatan pribadi boleh. Kalau mau disingkat catatan pribadi boleh. Tapi untuk tugas, untuk penampilan itu harus bahasa yang baik dan benar. Karena kebiasaannya jadi terbawa gitu. Di tugas misalnya ada disingkat gitu kan, itu dinilai nanti bagaimana tulisnya, jadi tahu gitu huruf besar, huruf kecil, tanda baca itu harus tepat. Ada kurang? Nah, baik. Masih ada. Nah, nanti kan kalian itu dari hasil pekerjaan kalian bersama kelompoknya dipresentasikan. Kemudian kalian juga menanggapi kelompok-kelompok yang lain. Ya. Boleh yang penting kalian tahu kan itu ada teksnya. Ya, nanti pernyataan umum adalah ini, misalnya strukturnya kan jadi tahu. Oh bagiannya begini, tulisannya begini. Yang penting kan jadi tahu. Nah nanti bisa yang paling harus ditulis itu di sana adalah kebahasaannya. Kan kalau kebahasaan itu misalnya bagian apa? Oh ini cirinya, tulis. Struktur, kalau struktur boleh bagian awal saja sebagai penanda gitu. Kalau nulis takutnya misalnya kalian kan jadi menulis ulang tuh jadi teks, yang penting awalnya. Kalau misalnya bagian pernyataan umum, nah kan kalian tahu yang ini dari sini sampai sini, awalnya tulis saja. Nanti garis bawahi dari teksnya, jadi tidak tulis lagi. Nah kalau kebahasaannya ditulis kembali. Kebahasaannya itu kan kebahasaan itu misalnya tanda kebahasaan kausalitas bisa. Nah kan jadi tahu yang menunjukkan waktu yang mana gitu. Waktunya 10 menit lagi waktunya 10 menit lagi untuk kalian mengerjakan 10 sampai 15 menit.
kayak gambar jadi kan sebenarnya. Iya boleh. Kalau di sebelah Bacaan. oh Boleh kalau misalnya ditulis di bagian awalnya saja juga boleh. Misalnya itu bagian itu tulis biar nanti penanda atau ketika nanti presentasi memudahkan. Itu mah kembali lagi kepada kalian begitu. Makanya kalian berkelompok secara aktif gitu ya satu sama lain. Nanti kan akan dilihat gitu ya hasil pekerjaan kalian. Jadi sekarang kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian buat atau yang kalian pahami. Gitu. Jadi ada kerjasama dengan teman kelompoknya. Gitu. Ya, di sana ada itu di eksplanasi itu ada depuratif. Coba kalian lihat. Yang mana itu? Nanti kan kalian presentasi. Jadi kalian apa gitu depuratif itu. Boleh, boleh di sini. Waktunya sekitar berapa menit ya? Ada waktu sekitar 5 menit. Lanjut lagi. Nah, boleh jawab bantu temannya. Jadi kamu misalnya siapa Ai yang mencari, Jawa yang menulis. Nanti pun ketika presentasinya sama begitu. Dia jadi moderator.
Depan jangan salah gitu ya. Berdasarkan diskusi kelompoknya saja gitu, nanti jangan dulu berpikir aduh takut salah, tapi kerjasama kan dengan kelompoknya, apa yang dipahami oleh kalian gitu. Itu yang kalian buat nanti dipresentasikan. Jangan takut salah kalau belajar itu. Ya, kan. Mana Putri apa? Iya, itu kan ada dari struktur, namanya sisanya, bahasanya ada juga. Nanti kalian tulis itu bahasaannya itu. Jadi nanti sama-sama ya. Nah, kalian lihat sumbernya dari LKS kalian atau dari buku paket kalian. Kalian dari sumber, kan tadi baca dulu di sana. So, jangan takut salah, yang kalian pahami, yang kalian buat bersama untuk dipresentasikan. Masih ada waktu ya, silakan. Baru 5 menit. Untuk nanti yang tampil diundi siapa yang pertama, siapa yang kedua untuk penampilan. Nah, 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Semangat. Nah, benar seperti itu. Nanti tinggal dipresentasikan. Kata kerja nasional itu gimana? Iya, itu kita harus cari di sana. Ada Nah, baik, sudah selesai? Belum? Oh, ada waktu masih 5 menit, 5 menit lagi. Tadi kan sekitar berapa? 20 menitan. Sudah deh? Sudah? Sedikit lagi? Semangat, 3 menit lagi. Nah, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Biasanya berlomba-lomba dalam apa? Kalau pulang biasanya ingin yang paling depan. Ini harusnya dalam hal seperti ini nih, harus depan. Ya.
kelompok kalian yang dua. Nah nanti kalian kan berdasarkan kelompok kalian kerjasama begitu. Jadi jangan terburu-buru bahwa takut salah. Nah itu jangan. Silakan. Sekarang kita kembali ke posisinya. Nah, saya lihat itu sudah selesai, itu juga sudah baik tuh. Nah, silakan kita barisannya betulkan kembali, nah, duduk dengan kelompoknya, ataupun ya, barisan kembali. Gitu ya. Nanti saya akan undi siapa yang tampil pertama. Kalian tahu kan kalau presentasi itu seperti apa? Nah, ada moderatornya, ada pematerinya juga, dan nanti ada yang menyimpulkannya. Nah, kelompok yang lain tanggapi dari penampilan kelompok yang ada. Berdiri dekat Naila. Mana Naila? Oke, di sana berhadapan dengan Naila. So. Kemudian untuk Putri berdiri dengan Silva. Di sebelah sini, biar tidak nabrak temennya. Di sebelah sini, so. Berhadapan, tangannya. Oh, benar begitu. Siap. Nah, menghadapnya biar temannya lihat, jadi menyamping. Nah, berdekatan, tangannya jangan pegangan. Pilih hitam atau hijau. Oke, hitam dan hijau itu jangan disalahkan terus. Kalau saya katakan hitam, berarti yang hitam itu harus menghindar. Nih, perhatikan. Ini tangan saya dua kan. Nah, ini hijau, ini hitam. Misalnya saya katakan hitam, berarti yang menang ya hijau. Kalau saya katakan hijau, nggak kena, berarti yang menang ya hitam. Pilih warna masing-masing. Yang kalah, nanti yang kalah tampilnya pertama. Misalnya ya, yang menang tampilnya kedua. Baik, sudah paham? Ya, kalau saya katakan hitam. Perhatikan, kalau saya katakan hitam, yang memilih warna hitam berarti harus menghindar. Oke, berdekatan. Silakan, 3 kesempatan. So, silakan tangannya berdekatan. So, 1, 2, hijau. Barusan siapa? Intan pilih apa? Tidak benar, berarti Naila 1. Kalau ini siapa? Hijau. Nah, berarti yang menang siapa? Silva. Oke. Yuk, dua kali lagi. Kau berdekatan aja tangannya. 1, 2, Kayaknya berdekatan dulu ya. 1, 2, hijau. Kedudukannya berapa? 2. Wah, ini pertandingan hiburan. Nah, makanya ini tangannya dekat, pas langsung gitu ya. Oke, kita coba. 1, 2, hijau. Si Intan kalah. Intan berarti tampil pertama. Putri. Berarti Putri tampil. Nah, misalnya ketiga keempat, ketiganya Naila, keempatnya. Ketika temannya di depan nanti presentasi di depan kalian
tanggapi dari presentasi teman kalian. Silakan. Kembali kita mulai dari penampilan pertama, yaitu dari kelompok Intan, Nida, Rifa dan Dari. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan dulu kelompoknya, temannya, namanya. Hati-hati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi. Identifikasi fenomena pernyataan umum. Contoh kalimatnya, fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Rangkaian kejadian, banjir terjadi karena sebab alam yang sudah dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh geografi atau geofisik, sungai, kapasitas sungai, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan sungai adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah kawasan padat, penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir sebagai akibat perubahan tata guna lahan, jadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan. Kalau sudah selesai, baik ditutup kembali atau belum? Belum. Kaidah kebahasaan. So, apa kaidah kebahasaan? Satu, menggunakan kata pasif. Contohnya, mendengar kata banjir, ngomong sudah tidak asing lagi, terdengar di telinga kita. Kata pasifnya mendengar. B. Konjungsi kausalitas dan waktu. Konjungsi kausalitas contohnya karena sebab alam dan tindakan manusia. Jadi katanya itu karena dan sebab. Yang C, terdapat istilah ilmiah. Contohnya pengaruh fisiografi atau geofisik. Terus deforestasi, degradasi. Menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan bersifat informatif. Kali ini contohnya, hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tanggapi dulu dari kelompok yang nah nanti jadi misalnya kelompok Jola menanggapi kelompok ini misalnya, kemudian boleh juga nanti ketika yang tampil kelompok Hanifah yang menanggapinya kelompok ini, jadi satu kelompok menanggapi satu kelompok yang lain. Silakan penampilannya bagaimana bisa kelompok yang lain. Coba Hanifah, kelompok
kalimat pasif itu yang gimana? Saya juga kurang tahu kalimat pasif itu kayak gimana. Cuma kata dari nggak mau yang berilmu hamba. Baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Silakan. Kelompok berikutnya yaitu kelompok berapa? Tadi itu siapa? Kelompok 3 ya, yang tampil kedua itu. Silakan. Kelompok 3 tampil kedua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi ada 3 struktur teks eksplorasi. Pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan. Contohnya adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan yang intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Kedua, rangkaian kejadian. Penyebab alami dari banjir, yaitu erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh limpasan. Ada penyebab banjir karena faktor sosial, perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Yang ketiga, ulasan. Pembuangan sampah dari aliran sungai, sumber sampah, jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung sumber minimal. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir dan kota. Kaidah kebahasaannya yaitu banjir terjadi karena sebab alami. Di sini ada regulasi kausalitas yaitu sebab. Yang kedua, durasi lama pada daerah aliran sungai. Di sini yaitu keterangan fakta yaitu daerah aliran sungai. Sudah? Oke, silakan. Yang menanggapi misalnya siapa? Afif, silakan Bang Fatih. Gimana penampilan dari kelompok ini? Tanggapannya. Boleh. Kenapa bagus? Karena apa? Oh, sudah jelas. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok berikutnya, kelompok siapa? Oh, ini Pak, kelompok terakhir. Oh, naik. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi dari nanti kelompok dari tangkap ini penampilannya sama gitu ya, seperti yang tadi. Jadi fokus untuk memperhatikannya dari apa yang dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah 4 orang. Ada Zola, ada Ai, ada Herni, ada Laila. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi fenomena. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Rangkaian kejadian banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia.
Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Interpretasi. Pembuangan sampah membuat sungai tersumbat sampah. Jika air berlimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Adapun dari kaidah kebahasaannya, yaitu menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasualitas dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan standar kerja material dan rasional bersifat informatif. Di sini ada istilah ilmiah, salah satunya erosi, sedimentasi, resistensi, degradasi, deforestasi, intensitas fisiografi atau geofisik, dan drainase. Siapa yang akan menanggapinya dari penampilan presentasi kelompok ini? Silakan. Oke. So, ada? Oh, dari silakan kelompok dari. Penampilannya bagus, jelas nih. Sudah sangat kompak. Masya Allah. Kemudian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok terakhir. Nah, ini dari kelompok bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Presentasikan. Struktur eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Penyebab banjir karena tindakan manusia terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk dan di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Interpretasinya yaitu pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Kaidah kebahasaannya yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu. Contohnya, banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai. Akibatnya ada aliran berupa tanah menuju sungai. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Contohnya, drainase, deforestasi, degradasi, fisiografi atau geofisik, resistensi, intensitas. Yang keempat, menggunakan tata kerja material dan rasional. Contohnya,
menyebabkan memperhilangkan drainase. Yang kelima, bersifat informatif. Contohnya, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Identifikasi fenomena berupa gambaran umum tentang fenomena atau kejadiannya. Yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, interpretasi atau penarikan kesimpulan. Terus kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu. Terdapat istilah ilmiah menggunakan kata kerja material dan rasional dan bersifat informatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putri, ya, silakan kalau kelompok Putri mau menanggapinya, silakan. Silakan kalau sudah. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk semua yang nah, sekarang misalnya di bagian pemaparan, ya karena tadi kalian kan sudah presentasi berdasarkan kemampuan kelompok kalian. Secara umum gitu ya, hampir semuanya sudah betul. Hanya di kelompok awal tadi katanya ada yang masih belum tahu gitu ya. Saya belum tahu katanya. Itu ada satu bagian yang belum dipahami katanya untuk kelompok 1. Nah makanya nanti bisa gitu ya di bagian pemaparan ini supaya lebih tahu. Coba kalau eksplanasi itu tadi apa? Ada yang sudah tahu eksplanasi itu apa nih tadi katanya? Teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena atau kejadian. Nah jadi tentang suatu fenomena kejadian. Jadi ada apa? Ada sebab dan Akibat. Maka pertanyaannya pasti di sana ada proses mengapa dan proses Bagaimana? Kenapa bisa terjadi banjir? Gitu. Bagaimana proses terjadinya? Nah itu. Jadi kan tadi juga ada video ya bagaimana itu. Berarti yang awal itu menceritakan proses sebabnya. Kemudian berakhir dengan akibatnya gitu. Seperti yang itu. Contoh misalnya di sini dijelaskan juga bahwa tuh betul tadi dikatakan teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Ya, coba misalnya apa, Rifa? Apa teks eksplanasi itu? Menjelaskan atau paparan teks eksplanasi adalah Teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana. Oke, yang berikutnya. Nah, tujuan eksplanasi itu apa? Tujuan eksplanasi. Tujuan eksplanasi itu menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Menjelaskan kan tadi kalian menjelaskan mana struktur pernyataan umumnya, mana urutan sebab akibat dan yang terakhir adalah interpretasi. Yang berikutnya yaitu ada ciri-cirinya. Kalau eksplanasi itu fiksi, fiktif atau faktual? Faktual. Faktual itu sama dengan fakta. Ya, karena informasi yang dimuat itu informasi berdasarkan fakta. Jadi kalau misalnya tadi banjir itu berdasarkan kejadian dari banjir. Kemudian hal yang dibahas itu fenomena yang bersifat ilmuwan. Jadi kan tadi dijelaskan ya, ada berdasarkan apa tadi penyebab dari banjir itu penyebab sosial, ada juga penyebabnya faktor dari alam. Yang berikutnya di sini, nah ini strukturnya ada berapa? Ada interpretasi atau misalnya itu pernyataan umum lah bagian awalnya. Kemudian ada juga misalnya itu rangkaian kejadian. Yang pertama itu adalah identifikasi fenomena. Jadi penjelasan secara umumnya gitu.
Yang kedua itu adalah rangkaian kejadian, dan yang ketiga barulah interpretasi. Kemudian kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaannya itu yang pertama, misalnya ada kalimat apa tadi yang kalian buat, kalimat pasif. Nah, jadi tadi yang tidak paham atau belum menemukan sekarang jadi menemukan. Coba teman-teman kasih tahu yang tadi sudah tahu bahwa kalimat pasif itu bisa dilihat dari contohnya apa? Menggunakan konjungsi apa? Di. Kemudian contoh ya seperti itu. Kemudian ada juga konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas itu menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi yang paling mudah diingat biasanya kausalitas. Nah, kausalitas itu antara sebab dan akibat. Kenapa si Jawa pintar? Bisa karena kenapa misalnya si Jawa itu misalnya sehat? Karena rajin makan. Ya betul, itu kan harus makan dulu ya. Masa olahraga tapi tidak makan. Nah, ini contoh gambarnya banjir. Kalau di kita itu kan banjir paling di atas mata kaki. Kalau di orang lain itu bisa sampai meninggalkan. Nah, ini contoh teksnya tadi yang kalian baca. Nah, itu adalah penguatan yang diberikan atau dari pembelajaran yang kalian lakukan. Itu ya, bahwa pertama itu teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan fenomena alam yang berdasarkan urutan kejadian itu sebab dan akibat. Tadi strukturnya ada apa saja? Satu, identifikasi fenomena, yang kedua, rangkaian kejadian, yang ketiganya, interpretasi. Sekarang setelah di bagian penguatan begitu ya, coba kita akan melakukan proses. Atau misalnya ada yang ingin mengungkapkan dulu. Coba siapa yang ingin mengungkapkan dulu di bagian penguatan ini? Misalnya coba pengertiannya itu apa? Tadi Salmatul pengertian. Jadi intinya teks eksplanasi itu teks yang bagaimana? Teks yang menjelaskan fenomena sebab Akibat. Jadi kalau misalnya banjir kan tidak tiba-tiba banjir. Kalau misalnya ada tanah longsor, apakah tiba-tiba longsor aja? Kan pasti ada sebab dan akibat. Contoh akibatnya membuat rumah warga menjadi rusak misalnya. Kemudian sebabnya karena hujan yang curah hujan yang bagaimana? Yang tinggi. Kemudian tanahnya itu yang misalnya tidak ada pepohonan gitu kan. Sekarang itu bagaimana? Sawah dijadikan bangunan. Sawah itu sekarang dia apa? Menjadi perumahan, menjadi toko-toko, gedung-gedung. Sekarang hutan juga dibangun jadi tempat wisata. Yang kadang-kadang tempat wisatanya yang tidak memahami tentang bagaimana menjaga alam sehingga lingkungan atau alamnya malah menjadi rusak. Nah, itu kan ada sebab kan akibat. Baik, sekarang saya akan kasih prosesnya kepada kalian ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab berikutnya dari 5 pertanyaan tersebut setelah kalian mengikuti rangkaian tadi pembelajaran hari ini. Saya kasih proses, kemudian kalian ya. Nanti kalian buat di sana. Nah, bahkan kalian kerjakan ya, kemudian nanti dikumpul ada waktu sekitar lebih dari 10 menit kalian kerjakan. Silakan, boleh. Tadi ada berapa tuh? Ada 5 dengan kerjakan dari sekarang. Stop. Ya, coba. Stop, besar kalau tidak kelihatan. Kelihatan? Oh. Ada? Ya, sudah kelihatan ya.
Jangan. Itu kerjakan. Nanti setelah dikerjakan akan dikumpulkan, itu ya diperiksa dan nanti akan dapat nilai selain tadi dari penilaian yang dibuat dari proses presentasi tadi, proses penganalisis teks gitu ya. Kita akan juga dari teks ini. Waktunya 10 menit lagi, silakan. Berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan ya, jadi pemahaman kalian bagaimana tentang tulisan yang bingung gitu. Semuanya sudah ada ya. Nah, jadi nomor 2 itu tulis ya, struktur, eksplanasi, kemudian apa, eksplanasi itu apa, dan langkah-langkah menulis eksplanasi, itu ya berarti apa saja, gitu kalian sudah tahu, gitu ya. Kemudian ciri-cirinya ada itu. Sudah? Ya, ada masih ada waktu ya, 4 menit lagi. Oh, langsung aja kita tulis. Nah, itu betul, sahabat coba bagaimana cirinya. Apalagi tadi yang presentasikannya bagian nomor 5 tuh. Kalau sudah nanti dikoordinasikan per baris oleh temannya, kemudian kumpulkan. Dan baik, silakan kelompoknya kumpulkan, ya. Masih ada 2 menit ya, kalau mau catatkan namanya, kalau silakan, ya. Nanti koordinasi aja oleh temannya.
juga punya teman. Tuh punya teman tuh. So, begini. Hanifah juga boleh ambil. Tuh. Nah, untuk berikutnya di bagian berikutnya nanti kita tindak lanjutnya bahwa setelah menulis atau menganalisis dari teks eksplanasi itu di bagian berikutnya kalian akan membuat teks eksplanasi, gitu ya. Jadi kalian akan menulis teks eksplanasi. Jadi tindak lanjutnya atau di pembelajaran berikutnya itu kalian akan eksplanasi. Nah, di bagian terakhir sekarang gitu ya, siapa yang akan mencoba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, apa saja materinya, tentang apa, dan semua dari pembelajaran hari ini. Silakan. Silakan. Baik, silakan. Silakan nih Pak, boleh? Simpulannya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang sebab dan akibat dari suatu kejadian atau peristiwa. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum atau identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Kaidah pembahasannya, yang pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas dan waktu, yang ketiga terdapat istilah ilmiah, yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang kelima bersifat informatif. Bukan dulu. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa teks apa namanya, teks apa? Eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, dan di sana ada urutan, ada sebab dan akibat. Jadi sebab dan akibat, dan kebahasannya juga tadi sudah dijelaskan. Kebahasannya ada apa saja tadi? Nah, itu yang kedua. Nah, sebelum diakhiri, nanti kita dipimpin kembali berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita akhiri dulu dengan muhasabah, gitu ya, supaya kita lebih semangat mengakhiri pembelajaran, gitu ya. Coba kita mulai 1, 2, 3. Salam buat sobat muslim. Minha salimul aqidah, sohibul ibadah, madinul qulub, qawiyul jismi, musaqaful fikri, qadirun alal kasbi, mujahidul linafsi, munabamun fi syu'unihi. Isnaini laman harisun alal waqti, wal akhir nafi'un bi ghairihi. 10 ciri pribadi muslim, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, jasad yang kuat, luas wawasannya, mandiri menahan
selain kita harus pintar, kita juga harus baik, harus benar, gitu ya, harus beradab. Gitu. Karena kalau pintar tanpa punya kejujuran itu kan lebih bahaya. Makanya yang baik itu kita punya adab, kita punya kebaikan, kita punya kejujuran, dan punya kepintaran atau intelektual yang tinggi. Nah baik, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dipimpin doanya oleh teman kalian atau oleh silakan. Istiadah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah Bu, boleh sudah diakhiri atau bagaimana Bu Ibu? Terdengar Bu. Ya Pak. Mau dipakai ini dulu.